Yang pasti artistik itu bukan hanya untuk mempercantik doang ya tugasnya. Jadi tapi ada feel-nya gitu ya. enggak, dia harus ada value. Abang gue yang ngomong gini, "Leh, iya, jadi seniman ya," gitu. "Iya, yakin loh, yakin. Oh, siap-siap miskin ya." "Iya, apa? Sip." Gitu doang, Bu. Nah, ini gue sedang melihat bagaimana pandangan seorang seniman segitunya ya ternyata ya. Harus Jadi segitunya. nggak sesimpel itu, makanya butuh waktu yang lama juga. Ya. Berarti udah nggak ada masalah dong ya? Masalah, adanya masalah. Masalah ya. Hai Ozers, welcome to Oz Air. Ini adalah salah satu program dari Oz Media Indonesia. Perkenalkan, saya Ratu Nabila yang akan menjadi host di Oz Air kali ini. Dan ini adalah episode pertama dari Oz Air. Nah, tentunya gue nggak sendirian di sini karena nanti dibilang orang gila lagi kalau gue ngomong sendiri ya kan. Udah ada bintang tamu, iya. Ini udah ada bintang tamu, narasumber yang sudah menemani saya hari ini. Nah, ini boleh perkenalkan diri? Halo, gua Saleh Hussein atau biasanya dikenal atau dipanggil dengan nama Al. Dipanggil Ale. Ini manggil apa nih? Mas, Bang, Wan? Digabung aja semua boleh nggak? Jadi Mas gimana? Bangka. Mas Bangka. Kakak ya kayaknya. Kak Ale. Nggak, Ale aja, Iya, Ale. 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 Gue lebih muda kok. Oke, nih. Kalau kita lihat Wikipedia gitu ya. Kita cari namanya, itu ada satu yang mencolok perhatian, lahirnya di Jeddah. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Lagi umroh, tiba-tiba memang sengaja mau lahir di sana atau gimana tuh? Lo nggak salah Wikipedia orang lain kan? Soalnya dulu ada kalau googling Saleh Hussein yang keluar menteri itu biasanya. Iya. Mantan menteri zamannya SBY. Lahir sih di Jeddah. Kebetulan waktu itu orang tua memang tinggal di sana gitu. Terus kebetulan bokap gue tuh orang Arab, nyokap gue orang Surabaya tapi gitu. Jadi tinggal di sana. Gue 7 bersaudara. Gue dan adek gue itu kebetulan terakhir dan di sana. Pas lagi tinggal di Jeddah waktu itu, terus ya lahir di sana, sekolah kelas 1, kelas 2 SD, terus pindah ke Indonesia. Gitu. Oke, jadi ceritanya memang keluarganya tinggal di sana. Yes. Jadi lahir juga di sana. Betul, gitu ya. Terus gitu. nih Bang Ale nih dikenal sebagai seniman ya kan, musisi juga. Kemudian pelukis. Ya, walaupun jarang Atau apa ya. ya? Iya. Lebih pengen dikenal sebagai apa sih sebenarnya, musisikah, senimankah, atau sebagai ada lain mungkin udah explore lagi tiba-tiba kayaknya gue nih cocoknya jadi ini nih gitu. Sebenarnya sih gue lagi malah nggak kepengen ada satu profesi sebenarnya gitu. Karena kalau kemarin gue sempat ngobrol tuh sama salah satu kurator gitu, dia pemilik galeri juga. Wah, Leh, lu dari mana? Tadi malam lu dari mana sih? Tuh gue liat fotonya. Gue tadi malam habis gini, gila lu. Banyak banget lo profesi lo. Nah, itu buat orang kali profesi, buat gue sih main-main gitu. Jadi gue main apapun gitu, maksudnya gue main musik juga di seni rupa karena kebetulan gue sekolahnya seni rupa gitu. Kerjanya juga kerja kolektif, tapi kalau gue berkarya sendiri kebanyakan ya melukis, bikin instalasi, bikin video, media art, new media art gitu. Jadi macam-macam gitu. Terus gua rasa hampir satu lingkup yang sama gitu ya, itu kayak satu payung atau satu keluarga gitu yang menurut gua punya pendekatan artistik yang sama gitu buat gua. Jadi bukan hal-hal yang terpisah gitu. Misalnya kayak musik gitu, gua dari kecil musik. Gua naik mobil, gua nggak bisa nggak dengerin musik. Kalau gua nggak dengerin musik, gua nggak tahu tuh rasio mobil gua. Serius. Jadi justru kalau misalkan gitu gang sempit gitu, gua naik mobil gitu. Kalau gua nggak ada musik, gua kalau kata sekarang sih. Korelasinya apa tuh? Kalau kata anak sekarang sih katanya anxiety. Jadi kalau tidak ada yang mepet-mepet gitu ya, kalau lo nggak dengerin lagu lo bisa anxiety gitu ya. Jadi musik itu yang bisa bikin gue jadi lebih tenang gitu. Walaupun musik yang gue dengerin bukan musik yang tenang ya. Yang bikin tenang ya. Iya gitu. Tapi
musik, gue ngelukis misalnya gitu, gue nggak bisa nggak dengerin musik gitu. Itu hal-hal yang kayaknya punya korelasi yang kayaknya sama-sama punya Tapi keterkaitan. memang diperkenalkankah sama keluarga tentang musik, tentang seni? Enggak. Kalau dulu gue main gitar, gue ngumpet-ngumpet. Kenapa tuh? Disuruh ngaji. Oh. Daripada main Bisa gitar, dong, mending kan lo ngaji gitu ngaji katanya. sambil gitaran boleh kayaknya kan? Bisa nggak Waktu sih? itu belum boleh. Gitu. Qasidahan ya Betul. kan? Waktu itu sih belum boleh, nggak ada referensi ke sana Oke. gitu. Tapi kalau gue main gitar ngumpet-ngumpet. Gue beli gitar pertama, terus gue bawa pulang pakai kardus, udah malam Umur banget berapa nih. tuh? Itu sampai bokap masih ada ya, bokap nyokap udah nggak ada. Jadi pas bokap ada, gue bawa kardus, gitar gitu, gue beli di MG, gue masuk pakai kardus, terus gue pikir udah nggak ada orang, udah tidur kali nih jam 1 gitu. Bokap nonton bola dong. Halo Leh, wah gila ada bokap gitu. Wah, halo Bah gitu kan, iya. Itu gitar siapa? Oh ini gitar temen nitip, gue bilang gitu. Gue sampai bohong gue, karena bokap gue itu tahu gue ngeband ketika dia ngeliat TV, ada video klipnya di Adams, buat Janji Joni. Hah, kok ada? Leh, kemarin lihat di TV ada kamu. Oh iya, itu tugas kuliah. Lo kapan menemukan pas lo tuh, oh gue tuh sukanya tuh seni memang, dan lo mau menekuni ini gitu. Nah itu Pas gue kelas 3 SMA, ketika gue masuk IPA karena gue dijeblosin sama guru-guru gue. Jadi tiba-tiba nama gue di IPS tuh nggak ada. Gue nggak naik kali ya, gue pikir gitu. Ternyata gue nggak ngeliat yang IPA. Terus dikasih tahu, Leh, wah kita satu kelas nih. Terus anak-anaknya tuh anak-anak nerd gitu kan. Ya anjir, serius gue masuk IPA, gue ke guru biologi gue, Bu, kok saya di sini? Udah, kamu nilai eksak kamu tuh sebenarnya bagus ke sana. Jadi kita sepakat semua guru-guru untuk naruh lo di situ. Gue ya kalau di IPA-nya sendiri apa segala macam nilai sih oke, bagus apa segala macam gitu, tapi itu gue bosen. Hampir semua itu yang ngiket gue gue belajar itu lebih banyak ke visual. Triggeringnya itu lebih dari visual. Jadi karena kesukaan misalkan ya tadi tuh ya, bongkar katak misalnya gitu, itu visual banget gitu. Terus gue kimia gitu, ngelihat molekul-molekul tuh visualnya yang tertarik gue. Jadi abis itu gue memutuskan untuk wah kayaknya gue mau ngambil visual aja deh. Apa yang siapa tahu gue bisa berkontribusi di wilayah itu gitu loh. Mikirnya ke situ arahnya. Terus abang gue yang tua datang buka koran, wah ada IKJ nih gitu. Jodoh. Lo mau nggak tes di IKJ? Wah boleh, gue di IKJ. Udah langsung tuh gue telepon. Masih bisa nih gelombang ketiga gini-gini. Zaman itu masih ditelepon ya? Telepon, kakak gue keluar marah-marah. Oh gitu, wah di IKJ ngaco nih bla 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 bla, udah. Gitu. Abang gue yang sama, ketika gue masuk IKJ, orang tua dipanggil kan, jadi keluarga abang-abang gue yang datang. Gue pameran. Di masuk pertama tuh, abis ospek kita 2 minggu workshop pameran. Abang gue yang ngomong gini, Leh, iya, jadi seniman ya, gitu. Iya, yakin loh, yakin. Oh, siap-siap miskin ya, iya nggak apa-apa. Sip, gitu doang gue. Terus apa yang lo pikirin pada saat itu siap-siap iya, miskin? Terus kayak gue jadi seniman, apa gue bisa? Pernah mempertanyakan itu nggak sih ke diri lo sendiri? Enggak, sama sekali. Gue nggak pernah mempertanyakan karena kayaknya sih ya kalau gue ngelakuin apapun yang gue kerjain cukup serius gitu, gue pasti dapat achievementnya tuh, dapat ketujuannya gitu. Walaupun itu lo punya karakter kayak gitu tuh dari mana sih? Dari mana ya? Karena nggak semua orang lo punya kegigihan atau keyakinan yang benar-benar enggak, gue mau ngerjain ini, ya udah gue go for it gitu. Enggak. Kadang-kadang kan banyak juga orang yang gue bisa nggak ya meragukan diri sendiri. Nah lo kayaknya nggak pernah meragukan diri sendiri. Gue aja nggak pernah meragukan teman gue, apalagi diri sendiri sebenarnya. Jadi semua yang gue lakuin itu sebenarnya terutama disupport dengan lingkupnya. Mesti tahu, misalkan gini, lo seniman, kalau lo nggak ada di lingkungannya, berarti kan nggak ada orang yang nulis tentang karya lo. Nggak tahu caranya di mana lo akan naruh karya lo. Terus bagaimana lo mendiskusikan karya lo, bagaimana lo berproses terhadap karya lo, dan lo harus diskusi juga sebelumnya. Kalau lingkupannya nggak mendukung, lo nggak akan bisa, gitu. Nah, ketika lo datang di satu posisi tertentu, gitu, misalnya, lo tahu tuh elemen apa aja nih yang ada di keliling gua. Nah, dari situ sebenarnya lo tahu untuk lo mau kemana. Lo udah tahu persis lo mau kemana dan lo mau ngapain. Jadi sebenarnya dari rasa keingintahuan lo itu ya. Salah satunya itu. Lo bisa menentukan bahwa oh ini yang gue mau tuh di sini. Ya, kurang lebih gitu. Jadi kayak gue riset tentang kan kalau gue bikin karya kan gue nggak bisa langsung bikin
Ada ide ini terus gue bikin, ada ide enggak. Idenya itu pasti gue pecahin dulu gitu. Gue pecahin, gue bagi ke orang-orang, diskusi, ada teman-teman think tank gue misalnya, lebih pendekatan ke sana. Terus gue butuh risetnya dulu gitu. Jadi emang makanya karya-karyanya riset base gitu. Karena gue pas sebelum pameran tunggal gue baca gitu karyanya salah satu tulisannya Sujoyono gitu, salah satu seniman modern art di Indonesia pertama. Gue baca, zaman dulu orang melukis tuh untuk revolusi, sekarang untuk apa? Hanya untuk memenuhi dinding-dinding hotel dan apartemen, dia bilang. Gue tutup bukunya, gue nggak ngelukis, gue 2 tahun. Gue nggak ngelukis 2 tahun. Kecewa gitu ya dengan... Iya, bener juga gitu. Terus akhirnya gue harus berpijak pada sesuatu nih. Apa itu? Akhirnya yang gue temukan adalah karena gue rasa ingin tahu dan banyak juga yang orang mempelajari pengetahuan itu dari image misalnya salah satunya gitu. Gue kepengennya jadi edukasi. Gimana caranya gitu? Harus riset base. Gitu. Jadi dia berpegang teguh sama sesuatu hal yang kayaknya tuh punya base gitu. Lo punya base, lo membuat sesuatu tuh lo punya base. Tapi lo setuju nggak dengan kata-kata tadi tuh bahwa lukisan itu sekarang cuma jadi pajangan gitu? Gue setuju dan tidak setuju. Ada hal-hal yang akhirnya setelah misalnya gue memutuskan untuk membuat lukisan, ya gue harus lebih lebih disiplin. Artinya disiplin nih terhadap medium ya gitu. Medium itu nggak ada yang netral. Medium tuh nggak ada yang netral gitu. Kayak misalkan gelas nih, ini gelasnya dari mana sih gitu. Ini meja dari mana sih gitu. Dia punya historical sendiri-sendiri nih. Lo nggak bisa ngeliat dia sebagai meja tok atau dia sesuatu yang netral. Nah, medium itu penting. Makanya kalau misalkan kenapa harus di kanvas? Kenapa ukuran kanvasnya harus sekian? Kenapa di frame? Kenapa enggak? Misalnya. Itu penting. Catnya apa? Acrylic base, oil base, dan seterusnya. Itu hal yang sama gitu. Terus gimana cara mengekspresikannya gitu. Ya, gitu. Ngomongin soal project-project lo nih yang terbaru kan, kemarin itu jadi art director di Synchronize ya. Nah itu sayang banget tapi gue tuh nggak datang karena kemarin tuh gue lagi sakit. Gitu. Jadi kayak cuman lihat-liatin di sosial media doang nih kayak oh iya ya seru ya gitu-gitu kan. Nah itu lo boleh ceritain nggak konsep dari art instalasinya gitu? Itu kan panggungnya beda-beda. Pastinya lo mikirin nanti yang manggung di sana siapa, terus gimana cara orang-orang tuh menikmati sambil mereka dengerin musiknya, tapi mereka visualnya juga dinikmati gitu. Nah, itu gimana tuh ceritanya kemarin? Ya, sebenarnya sih bukan yang pertama di Synchronize gitu, udah nih tahun keempat, udah tahun keempat jadi art director untuk Synchronize dari sebelum pandemi 2019, terus habis itu di TV, waktu itu di SCTV kalau nggak salah, terus habis itu berikutnya lagi Synchronize di radio. Ya tadi yang terakhir itu yang kemarin. Proses kreasinya sebenarnya menarik sih gitu karena gue ngelihatnya adalah ruang lagi ya gitu, di mana festival dibikin misalnya. Lu mesti tahu misalnya kayak festival ini festival yang dengan land atau tempat yang sangat flat. Beda kayak misalnya gue juga pernah jadi art director untuk Sondrenalin gitu. Lo tahu gitu, festival itu punya kontur. Lo naik, lo turun. Beda stage lagi, beda suasana lagi. Walaupun sebenarnya kan di land aja ya, kan. Sebenarnya sama, tapi dia kalau festival itu kan beberapa, kalau misalkan ke Sondrenalin itu kan dia ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di dalam, harus ngelewatin satu tebing sempit misalnya gitu. Lo kebayang tuh. Jadi gua kepengen orang tuh ngapain sih? Gue kepengen orang tuh bereaksi apa sih sama si ruangan ini, terutama itu. Nah kalau balik ke yang si Synchronize kemarin, ada beberapa memang secara konsep kayak misalkan gue pengen stage yang dynamic yang paling gede itu luminous gitu. Luminous tuh kan punya pendekatan dia yang mengeluarkan cahaya. dia yang bergerak, dia yang motion banget gitu. Yang pendekatan motion grafik ada di situ misalnya. Gue akan lariin itu ke sana misalnya. Terus yang sebelah kanan secara key visual yang waktu itu kemarin kerjasama sama Rahmat Jaka gitu, terus sama desain studio Chipsy, dia kayak studio kecil gitu, studio desain. Untuk misalnya ngebayangin gue kepengen misalnya ilustrasi-ilustrasi dengan temanya si festival tentu gitu.
pengen hadir di situ misalnya gitu. Terus gue punya stage yang namanya forest stage karena dia banyak tanaman di belakangnya gitu. Gue kepengen bikin forest juga gitu di situ, tapi gue kepengen ada buah-buahan yang tropical ya, Indonesia banget nih gitu. Karena temanya lokal lebih vokal waktu itu. Jadi gue dengan Rama Jaka dan Studio Cipsi diskusi terus. Kita developnya setahun. Jadi kalau bikin festival ternyata nggak boleh ya? Sebentar, nggak boleh. Dari dulu tuh gue pernah tuh beberapa kali, bisa nggak 3 bulan lagi nih gue mau bikin festival, lu jadi art directornya deh. Gini. Oh berarti lu juga udah punya perhitungan sendiri ya tentang itu ya? Ya, harus. Setahun tuh apa aja yang lo explore tuh itu? Macam-macam dong. Lumayan, jadi kayak nyari key visual, nyari ilustrator, nyari kolaborator seniman misalnya, siapa yang akan hadir dan ngapain aja nanti dia di sana gitu. Terus berdiskusi juga dengan tim utamanya yang disinkronize gitu ya. Ada director festival, ada communication director festivalnya juga gitu. Jadi diskusi sama mereka juga, ini sebenarnya kita lebih pengen ngapain sih orang-orang ini gitu. Terus yang pasti artistik itu bukan hanya untuk mempercantik doang ya tugasnya. Jadi tapi ada feel-nya gitu ya. Enggak, dia harus ada value. Semua orang tuh bikin festival. Semua orang ini sekarang ini bikin festival. Dari 5-6 tahun lalu. Semua orang tuh bikin festival. Jadi apa yang ngebedain festival ini dengan yang lo punya atau yang gue punya atau orang lain punya gitu. Festival itu kalau itu buat gue tuh cuma kayak moda kendaraan doang. Nah pertanyaannya, lu lagi pengen ngomongin apaan sih? Gue injek tuh ide artistik gue. Nih, gue pengen hybrid, gue pengen environmental masuk, gue pengen historical masukin, injek ke festivalnya. Masuk gak? Wah masuk nih, lu turunannya gimana lah? Turunannya begini, begini. Gue pengen ada water stage. Kemarin ada historicalnya juga? Iya pasti, selalu kan pertunjukannya itu kan kayak kemarin tuh selalu ada legend yang main gitu. Kayak Dara Puspita. Historinya tuh dari situ ya? Iya benar, jadi nggak melulu harus secara visual yang gue pakai gitu. Terus environmental tentu gitu, kita kerjasama beberapa greeners apa segala macam. Gue nggak kepengen festival itu udah pasti memproduksi sampah dan paling besar menurut gue. Kita bisa hitung bareng deh. Benar. Dan itu gue nggak kepengen festival ini jadi penyumbang salah satu sampah terbesar juga gitu. Nah caranya gimana? Kita pikirin bareng-bareng aja gitu. Itu salah satunya. Terus gue kepengen orang minum air gratis. Wah gila leh. Lu kebayang kan kalau semua festival itu apa yang bisa lo capitalize. Tapi enggak, gue kepengen air putih gratis. Kayak gitu-gitu. Jadi itu artistik. Jadi sampai diminum. Bukan hanya visualnya aja gitu ya, tapi semua experience yang akan lo rasain di situ gitu ya. Luar biasa. Ini gue sedang melihat bagaimana pandangan seorang seniman segitunya ya ternyata ya. Jadi nggak sesimpel itu, makanya butuh waktu yang lama juga. Ya. Udah 1 tahun persiapan untuk Synchronize kemarin. Feedbacknya gimana nih kemarin yang didapat dari orang-orang yang datang, dari semua yang kerja bareng sama lo, itu seperti apa? Ya, yang terutama kan ini festival mau senengin banyak orang ya. Yang pasti sih, yang harus gue senengin pertama adalah orang yang kerja bareng gue sih. Gue tanya feedbacknya ke mereka gitu. Mereka kayaknya happy, mereka menikmati festivalnya, baik desainer maupun house design yang kerja bareng, seniman-seniman yang terlibat. Mereka happy semua. Gue tahu pasti kerjanya 3-4 hari sampai nginep-nginep di tempat gitu. Tapi gue tanya balik ke mereka gitu, kayaknya lo happy nggak boy gitu? Lo ngerjain kayak beginian sampai nggak pulang-pulang apa segala. Gue happy sih gitu. Puas gue sih gitu ya. Kalau gue denger dari mereka happy, sebenarnya itu udah beres. Jadi ketika lo ngelihat sosial media gitu misalnya, wah gila nih keren apa segala macem, terus kemarin juga sempat diinterview sama Pop hari ini gitu, ya singkat sih interviewnya gitu, karena menurut mereka nih visual yang di beberapa festival yang menurut mereka paling kuat nih secara visual gitu. Gue mau interview lo dong gitu, lo nggak harus interview gue, lo bisa interview yang lain lo, gitu. Misalkan ada ilustratornya, ada design house-nya atau apa, enggak gue mau interview lo aja. Oh ya udah gitu. Tapi kalau lo pengen interview secara keseluruhan mendalam,
lebih baik lo ngobrol sama yang lain. Karena pasti punya pola berpikir yang sama atau yang beda-beda, jangan-jangan gitu. Jadi ya main-main aja sebenarnya, kayak ada imajinasi di dalamnya. Imajinasinya juga jadi masuk buat orang, nge-trigger orang juga untuk jadi lebih senang-senang misalnya, contoh gitu. Terus intervensi juga jadi penting misalnya gitu. Kayaknya baik-baik aja nggak sih gitu, kayaknya gue taruh begini deh. Jadi sempit kan gitu misalnya gitu. Jadi main-main di wilayah itu juga jadi penting misalnya. Jadi bandel buat gue tuh harus. Jadi kalau lo explore lah ya. Iya, kalau lo baik-baik aja tuh apa ya? Nggak ada lagi Kurang yang ya? baik-baik aja tuh udah nggak ada lagi di Iya, iya. udah nggak ada gitu. Harus Cuma ada problemnya bandel orang aja jadi ya? kepengen kelihatan kayak ini orang kayaknya jadi ini orangnya baik, nggak harus gitu. Jadi bandel itu lo bisa taruh di mana aja. Gitu. Kalau boleh tahu nih dapur-dapurnya gitu, pasti kan nggak semuanya mulus-mulus aja ya dong. Pasti mungkin ada debatnya, ada apa ya, konfliknya, atau ada oh ini nggak bisa nih, gimana gantinya. Nah itu tuh coba diceritain Konflik buat seluk-beluknya. Konflik buat gue overrated. Konflik tuh overrated. Nggak masalah lo sebenarnya ada konflik kan? Nggak apa-apa, tapi itu buat gue overrated. Lo nggak suka ada Lo konflik? punya masalah. Lo kasih 3 masalah lagi, masalah lo yang pertama hilang lagi. Karena fokusnya udah lain ya? Betul kan? Jadi udah gak ada masalah sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang lebih besar kayaknya gitu. Kalau ada hal yang lebih kecil terus cuma segitu doang gitu, masalahnya menurut gua akan bisa ditambahkan dengan satu bangunan tertentu misalnya. Jadi masalah itu akan masuk ke ruangan yang mana. Berarti harus cukup bisa fleksibel juga ya? Satu fleksibel. Nggak yang idealis harus gini gitu atau gimana? Idealis, egois, apa segala macam tuh kayaknya nggak bisa tuh kerja sama orang lain, nggak bisa. Berkolaborasi itu nggak bisa tuh. Jadi buat gua kolaborasi, dengerin orang ngomong itu jadi lebih penting. Dengan misalnya jadi teman think tank, jadi teman ngobrol, kita kepengen ngapain, mau siapa yang manggung di situ, mau siapa yang akan nge-DJ di situ, mau nih orang suruh ngapain yang masuk ke dalam, mau baik-baik aja atau mau dipersulit atau mau dibuka gitu aja karena ini adalah jadi outdoor itu atau value indoor. yang lo punya juga ya, kayak ya walaupun lo art director kan lo bisa aja enggak gue gini enggak, tapi lo enggak suka begitu. Gue nggak suka gitu. Gue lebih suka gue punya teman misalnya yang kerja bareng, dia seniman, gue pengen dia untuk kerja di situ barengan sama gue kepengen dia explore juga tanpa ada batasan tertentu, tapi kita punya kesepakatan tema ya, gitu. Dari tema itu gue rasa banyak turunannya. Dan kalau misalkan dia melenceng dari tema tertentu gitu, pasti dia punya dia punya alasan tertentu kenapa dia ngambilnya kok angle-nya yang ini ya gitu. Dan buat gue itu lebih menarik. Itu ngasih value. Jadi lebih. justru itu berarti udah nggak ada masalah dong ya? Masalah, adanya masalah. Masalah ya. Buat lo jadi semua itu nggak ada masalah, kayak ya udah kita kerja aja gini gitu. Kalau ini kurang ya kita tambah apa gitu ya. Solutif ya. Harus solutif. Lo banyak teman-teman yang kerja, hampir semua yang gue ajak semuanya solutif. Pasti solutif. Gak ada tuh yang gue nggak ngerti nih caranya gimana ya biar bisa begitu. Nggak. Nah, gue kepengen kalau gue berpikir solutif, gue udah tahu jawabannya bakal mau ngapain gitu. Tapi gue minta dia buat berpikir bareng nih. Kalau gue kasih kayak gini, dia jawabannya kayak gimana ya? Kalau dia di luar itu ngasih yang terbaru nih Bill, gitu. Buat gue itu value yang kita bisa pelajarin bareng. Wah keren banget nih idenya, gitu, misalnya. Kayak gitu. Jadi itu selalu lo tawarin, lo kasih ruang juga buat teman lo yang kerja sama kolaborasi sama lo. Atau sama si festival ini. Kasih festivalnya ruang, kasih senimannya ruang, kasih penontonnya ruang, kasih band yang main kasih ruang lagi. Jadi semuanya adalah lo memberikan ruang buat mereka berpikir, berinteraksi, gitu-gitu. Jadi itu yang penting. Nih tadi kan lo ngomong juga mau bikin pameran ya? Ya. Nah itu terakhir punya pameran kapan dan pameran apa sih yang lo lagi siapin? Terus juga gue penasaran nih, musik kan lo musisi nih. Nah itu tuh ada ngaruhnya nggak sih sama karya seni yang lo? Sekarang lagi mau coba ngaburin karena beberapa project gue dengan kemarin yang di Istanbul Biennale itu bareng sama Hypen namanya, satu riset base gitu, ada dengan karya salah satu seniman yang udah nggak ada juga di. Seniman apa nih? Seniman rupa. Tapi dia juga
penulis cerpen, tapi dia juga ilustrator, terus tapi dia juga artistic director film, tapi dia juga artistic director untuk teater, jadi macam-macam. Nah, Gerakan Seni Rupa Baru era itu tahun 70-an udah ada, terus karya-karyanya juga cukup menginspirasi. Kita riset mengenai karya dia. Dari arsip yang ada, mau kita apain? Nah, waktu itu kita bikin musik yuk, gue bilang gitu. Jadi dari arsip itu kita bikin musik. Jadi itu perpanjangan tangan. Jadi kalau arsip aransemen apa ya, musiknya dari musik, dari lagunya cerpen-cerpennya juga dia ada. apa segala macam gitu. Dia nggak membuat musik, tapi dia terinspirasi oleh banyak musik mungkin gitu. Tapi buat gua pribadi, kalau arsip dilihat hanya sebagai arsip dan dia diam dan dia dingin, nggak bisa dipegang bahkan dikacain, buat gua nggak jadi menarik. Gimana caranya arsip ini jadi sesuatu lagi sekarang? Jadi perpanjangan tangan. Maka kita bikin satu project namanya Nayamullah. Nayamullah, apa tuh artinya? Kalau dibalik lumayan. Nayamullah. Oh iya? Iya. Karena kita Gue nyobain gitu. Cobain. Nayamullah gitu. Karena kita waktu itu di Istanbul, orang-orang baca Nayamullah. Wah, jadi kayak gimana Islam gitu Islam ya? banget gitu. Iya, kayak Arabik gitu. Ya kebetulan salah satu seniman ini juga dia Sufism. Jadi karya-karyanya juga Berarti ada tarian menginspirasi itu. sufinya itu juga dong. Gue tuh Pernah? kan gue nari juga ya. Jadi gue pernah waktu itu ke festival di Turki juga ya, mereka pas festival sufi. Sufism, Jadi iya. kita bawainnya tarian saman. Oh, Waktu itu samannya sama dibawa. Zafin ya, pokoknya Zafin. yang Oh, keren juga. Islam lah ya. Gitu. Berarti itu sambil ada tariannya juga? Enggak, lebih ke musiknya sebenarnya. Gitu. Gue lebih ke musiknya. Terus kemarin di JILF itu Jakarta International Literasi Festival juga sama si Nayamullah yang main gitu. Dari situ banyak, akhirnya terakhir tuh pameran yang kalau sendiri tuh lebih di Museum Kultural di Paris, di Islam namanya. Itu di Paris, instalasi mengenai jahe. Di 3 Alkitab yang datangnya dari Arab, itu menyebutkan bahwa dia ada namanya Zamzabil, kalau di Islam, berikut pun yang lain, itu ditemukan di surga nantinya gitu. Jahe? Ya, itu jahe. Zanzabil itu keluarganya jahe. Zentrumnya jahe atau cultivate-nya itu diperbanyak di banyak negara, itu di India dan di Cina. Tapi zentrumnya, Itu di mana? zentrumnya atau asal muasalnya Zingiber ini itu dari tanah tropis di Indonesia. Di sini, beneran? Iya beneran. Kok gue jadi Jadi nggak yakin kan lo? Ya nggak apa-apa. jadi pengen tahu. Nah, Oh iya. dari situ kenapa ada di Quran misalnya? Quran itu kan bukan kalamnya Nabi, tapi kalamnya Allah dibilang gitu kan. Kenapa dia ada di situ gitu? Sementara doi posisinya adanya di tanah tropis di Indonesia, sentrumnya gitu. Bagaimana cerita kaitan ini sebenarnya? Terus gitu. lo menemukan ya tuh ceritanya? Arsip? Ada beberapa, ada 2 sebenarnya. Yang satu di Cina, yang satu lagi di India. Di India itu cerita mengenai membelah bulan satu raja di India yang pertama kali membangun sebuah masjid di daerah itu gitu. Dia mendatangi Nabi waktu itu untuk ditanya, dan ada cerita mengenai membelah bulan kan. Nah itu dia yang minta, kalau lu bisa belah bulan, gua akan masuk Islam nih gitu. Setelah itu dia memberikan hadiah beberapa, salah satunya adalah si jahe ini. Gitu. Dan itu menarik. Projectnya gue nginterview ustadz untuk menanyakan hal itu, terus gue nyobain teman-teman gue untuk rasain jahe sebelum lo masuk surga, lo cobain dulu nih elemen yang nanti akan lo temukan di sana. Itu project gue. Terus gue pemetaan lagi mengenai jahe. Tapi jahe memang sakti sih, kalau kita nggak enak badan dikit aja yang dicari jahe kan. Salah satunya gitu, makanya mungkin, nah semua agama tuh paling seneng sama satu hal yang punya maknanya lebih dari satu, fungsinya. Nah, gitu. Jadi dia tidak sia-sia yang lainnya. Gitu. Itu juga salah satu project gue. Kayak kemarin kan, misalnya di kaleng kerupuk di Synchronize gitu. Misalnya signage, gue nggak kepengen signage itu jadi signage doang. Lu harus ada fungsi lain. Fungsi lain. Dia harus punya 2 atau kalau 3 lebih bagus. Gitu. Dia bisa mengeluarkan bunyi, atau dia bisa mengeluarkan cahaya, atau juga dia bisa memberitahukan satu tempat tertentu. Jadi next pameran mungkin gue akan membaca itu lagi, jahe itu yang lagi. Jahe gue akan explore lagi, sih, karena ada satu yang di arsip lagi di Cina. Tapi belum gue dapetin. tetap dari arsip itu yang lo cari ya? Dari arsip, dari sebuah pertanyaan. Jadi karya itu nggak harus gini, karya itu nggak harus ngasih tahu lo semuanya. Image ini nggak harus ngasih tahu lo semuanya gitu.
Tapi dengan image ini gue bisa bertanya. Jadi gue bikin karya itu tidak dengan pernyataan, tapi dengan pertanyaan. Jadi karya gue tuh pertanyaan untuk semua orang yang harus bisa menjawab itu. Itu aja sih paling. Gue mau nanya lagi nih, apa ide paling liar yang mau lo sampaikan melalui karya-karya lo? Apa atau yang mau lo explore? Yang liar nih? Yang mungkin lo kepikiran, tapi ini gila banget. Gue kepikiran bikin project di Masjid Istiqlal sama Katedral sebenarnya. Sekarang kan udah ada tunnel kan? Ada tunnel ya, tuh. Gue pengen terlepas dari tunnel itu adalah sebagai penghubung doang, gue kepengen bikin 2 project itu. Tapi dari cerita-cerita lo nih, kayaknya lo lumayan, maksudnya itu karena lo dulu atau ada darah Arabnya, atau kenapa lo suka dengan filosofi yang religius? Sebenarnya nggak terlalu religius sih. Itu kalau gue ngeliatnya sebagai sains saja. Budaya atau jadi kultural. Jadi kultur ya. Nah, tapi kan maksudnya gini, kultur kan banyak hal ya, bisa dari mungkin dari tarian, mungkin dari ya itu lukisan, dari apapun yang lo ambil dari arsip ini. Ya. Jadi kalau gue sih ambil sesuatu itu yang tidak jauh dari lo, yang lo pahamin dan gampang lo dapatkan. Dan lingkungan lo juga gitu, sekeliling lo. Itu yang paling penting. Jadi jangan riset hal-hal yang jauh di luar sana terus lo nggak tahu gitu dengan apa yang akan lo implementasikan di sini, misalnya salah satunya itu. Jadi bokap lo pernah nggak lihat karya lo? Enggak. Bokap gue nggak sempet lihat. Nggak sempet lihat. Nyokap gue lebih duluan malah nggak sempet lihat. Lebih SMA. Jadi yang lihat keluarga kakak-kakak gue paling sama om. Gimana tuh feedbacknya? Gue pameran tunggal gue suruh datang, keluarga gue mereka ngeliat, mereka banyak yang mau nangis gitu karena sangat personal banget, ngomongin tentang identitas gitu. Terus tapi gue tidak membicarakan tentang identitas gue doang, tapi lewat gue lagi membicarakan satu kultur tertentu nih gitu. Tapi gue nggak kepengen dia jadi dilihatnya sebagai sesuatu yang gue gak kepengen ecek-ecek deh gitu. Gue pengen ini semuanya gue dalemin nih semuanya gitu. Makanya gue bilang tadi, lu gak ada celah lo. Ketika gak ada celah, itu gue salah. Kamera tunggal gue anggap salah. Nextnya, gue bikin, gue ngacoin lagi. Gak bener ya? Gue akan menantikan karya lo, pamerannya akan seperti apa? Nyata nggak ada, udah masuk ruangan nggak ada. Oh itu pertanyaan semua tuh ya, begitu masuk nggak ada nih, gimana nih? Lama-lama bukan mempertanyakan lo, itu mempertanyakan diri sendiri. Itu mengakalin namanya. Oke kalau gitu, aduh luar biasa banget ya pemikiran-pemikiran Bang Ale, Puan Ale. Pokoknya ditunggu nanti pamerannya akan seperti apa. Kayaknya yang pada nonton di sini juga penasaran nih jadinya, karena diceritain hal-hal yang ya nggak sering kita dengar gitu, apalagi dari seniman. Oke, terima kasih, thanks for watching. Jangan lupa di like, share, and comment. Oke, kita dadah dulu di sini. Dah. Thank you.